Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Orang-orang NU, umumnya NU ya, itu kan dalil wasilah dengan ayat. Bahwa wasilah itu boleh, wabtahu ilaihi wasilah. Itu juga ada benarnya, tapi ada benar 100% mau ada benarnya, karena semua kitab-kitab itu menerangkan wasilah itu maknanya amal to'at. Kemudian yang Wahabi, yang anti wasilah, dalilnya lebih seru lagi, yang mereka mengkafirkan kita. Alasannya kalau nggak salah itu mengutip surat Zimar gitu. Ya, nanti dilihat ayatnya. Di surat Zimar kan ada ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya wa kafir mana na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Niki kula cerita betapa bahayanya mengambil zahirul ayat. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Ya, orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Padahal sebetulnya ala lillahi dinul khalis, mestinya Allah saja punya agama yang khalis, yang murni itu tidak menerima syirka, tidak menerima syarik. Bahasa Arab mawon benar bagi bingung. Terus wallazi lattakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengangkat kekasih di luar Allah. Itu klaimnya atau argumentasi klaimnya. Ya tentu klaim ya, bukan argumentasi apa? Klaim. Kalau argumentasi kan ilmiah, ini klaim apa? Klaim. Kata mereka, mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya sahabat, kenapa kamu menyembah Lata Uzza? Dan kita ini tawassul sama mereka. Kita tidak menyembah mereka illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali yang kita sembah ini mendekatkan kita kepada Allah. Ini tawassul. Tawassul fi'lul kuffar, ini jelas orang kafir yang melakukan tawassul. Kalau gitu kamu akan tawassul ya kafir. Dan ini surat Zumar juga keren kan. Sing NU dari surat Maidah gitu gak surat. Itu tua-tuan nama Maidah justru lagi 4 tua-tuan aja terus. Iya dari Maidah justru 36 itu justru 23. Keren di Pak Zikor 6. 23. Keren di Juara. Patikur udah 23 tapi mas patikur udah gitu. Konsumar nih bu, kalau tikur udah no. Mungkin patikur akhir udah no. Patikur apa? Wah itu dari itu wah bela picus mungkin ngapal itu. Baru tikur no. Anak sing aswajar atau ngalih. Wah itu makiah itu potensi mansukoh. Kalau sudah bubar menduri itu potensi makia. Jadi potensi mansukoh. Itu jus nemu aman nih. Kalau aman nih kok. Materialnya kan nasi kok. Kita warai keju. Kalau gue jalan ngalor itu kan keren loh. Pokoknya gue paham, wah pas kan ada paham, ada paham gue aku mau tenarai sosok lagi gue sekolah itu lumayan, mantas sebab di komen apa? Niru kali berkangen, ada gue repot, nah itu kan ngeri. Berapa korban dari sekian umat, mungkin ribuan korban, mungkin jutaan. Ribuan korban mungkin jutaan dari ayat walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah. Ini kan jelas orang kafir menyembah berhala. Kemudian klaimnya bahwa berhala ini yang mentakribkan, yang mendekatkan kepada Allah. Itu bedanya apa dengan orang-orang aswaja yang mencintai kuburan dari alasan kuburan mendekatkan kepada Allah? Bedanya wong ora beda ning wong kafir ngono. Goblok kok nanti kok. Saya lagi kan kula ana kadang cangkem elek bener. Gus kok mondok bapak kula goblok kok iso. Agar kula yo duwe tak kok duwe gunane opo. Lho kok goblok. Gunane duwe kok.
Aku agak-agak ini tak kok bener. Lu kok lucu takok kok. Ini kan orang kafir melakukan wasilah liukor riguna ilmu. Bedanya apa dong Islam sing nyekeli kuburane wali? Ya Islam dong kafir kok ora beda. Kok nganti orang kita dong kafir kok nganti ora. Mas wong kok takon. Bedanya betul lu. Ya Allah. Ya Allah. Kalau mau dia ini. Malah bisa perlu laris Pak dulu. Sembrono. Kok arep bedane udah. Santri banget. Paham ya? Wah, sembrono. Aku dhisik kata-kata itu tak anggap kata-kata sing ra sopan. Saiki jog ngalim terus buta tangkem melek. Eling-eling. Lha Pak, wong duwe kok digo. Duwe gunane akeh. Mereka juga mantap Pak, lu duit, cukup apa deh? Kita cuma larang, geman gitu. Apa yang anak mono takut duit? Mungkin ini juga nak awal pakai. Kenapa kau ayo mau taruh gunane? Gunane apa yang akhir? Paham ya? Makanya ini saya pesan sekali, saya punya banyak kitab referensi tentang ini di Ihya, yang paling saya pegang tentu Fathul Bari ya, karena itu kitab Syarhul Hadis. Beliau banyak cerita tragedi tabiin, sing bener ya konfirmasi ke sahabat, yang enggak bener ya sok bener sendiri. Lucunya mendebat sahabat, ini kronisnya mendebat. Saya cerita ini di Sahih Muslim, nanti saya baca teksnya. Yazid Al-Fakir itu seorang tabi'in alim, tapi ya rontok waras, dia termasuk orang muslim, waris, sikok, alim. Dia sama sekelompok orang diskusi Quran, intinya terus diputuskan dalam diskusi itu teori syafaat itu keliru. Seorang yang tidak teori syafaat itu ini orang waras semua, tapi nanti akhirnya ada yang warasnya terus, ada yang setengah, ada yang terus jadi pewaris. Ini betul nyata. Beliau cerita, Syagofani Ro'yul Khawarid. Ini cerita yang di Sahih Muslim. Syagofani Ro'yul Khawarid. Kita ini tertarik sekali. Syagofa itu tertarik yang betul. Malah disebut Syagofa kan apa? Tertarik yang serius itu Syagof. Syagofani Ro'yul Khawarid. Kita ini ditipu oleh Aswad. Kok ada syafaat itu apa? Allah Ta'ala, setiap orang yang di neraka itu mesti yuridu na'iyat rujuk minan nar, mesti wa ma'hum bikharijina minha. Setiap yang ingin keluar dari neraka pasti vonisnya Allah wa ma'hum bikharijina minha, pasti nyatanya tidak bisa keluar. Terus dia baca sekarang ulama aradu na'iyat rujuk minha, mesti itu dia. Setiap mau keluar pasti dikembalikan. Dan di acara diskusi itu diputuskan pendapat Khawarij itu benar, nggak ada syafaat, hanya nggak ada orang yang dari neraka keluar. Alhasil si kelompok ini tadi terus, ini cerita Sahih Muslim, nggak mungkin salah karena Ashhabul Kutub baca kita itu Bukhari dan Muslim. Ini cerita MTE tadi, ini orang-orang tadi. Nah sampai itu apa sih? Allah minta naik jenenge kan. Saya patah itu sudah. Saya patah terus tolong sama. Wes kitab orang lo hampir tidak tahu nanti sakuras. Itu ngakali ini pirang teks. Orang sarah jare. Sarah CM. Oh itu orang hubungan iblis. Nanti kalau mau tersatai, jadi nanti saya baca. Akhirnya, walhasil kelompok ini setelah memutuskan itu dalam musim haji ketemu Jabir bin Abdillah. Jabir ini sahabat sepuh dan ditakdir umurnya sepuh sekali, bukan sekedar sepuh sekali. Mungkin sahabat tersepuh waktu itu sinten? Jabir bin Abdillah. Om Jabir menangi Sayyid Bakir, asal ngamen. Ada Sayyid Bakir putrane Sayyid Husain. Berarti berapa generasi? Muhammad Bakir niku bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain niku putrane Sayyidah Fatimah. Padahal Rasulullah ada Sayyidah Fatimah. Berarti kan generasi kelima, no? Terus entah waktu. Tapi mungkin, makanya kalau ini pas Hasan Salim Mbah Mun itu bangun itu berarti sepuh sangat. Coba Mun menangi Badrul Rahman. Wong Yai Haji, nama teman tahuin pas bareng Basidik Haji.
Aku pas pertama udah Mekah bareng Mbah Sidik Haji. Mbah Rahman dia anak Mbah Sidik, dia anak ibu, dia anak pulau, dia anak Hasan. Berarti Hasan itu generasi kan? Lima. Mbah Mun menangis itu. Mbah Rahman nggak menangis Hasan, Mbah Mun menangis Mbah Rahman terus anak itu menangis. Mungkin jadi gue cuma mukal sih, goblok ya namanya mukal sih. Orang orang cenderungannya kok muni mukal. Ketemu Jabir. Nah si Yazid Al-Fakir ini waras, makanya saya bilang dia masih waras meskipun tertarik berdapat Khawarij. Terus ini meskipun kemarin kita putuskan aja pakok nih. Apa? Pakok nih. Sama siapa otaknya? Ini yang teks di kitab Qurtubi, bukan yang di Sahih Muslim ini teks. Innakum ya ashabu Muhammad. Tas umuna, kamu sahabat Nabi mengklaim. Tas umun, cangkepnya saya lihat oleh muni orang kok takul, kenapa? Tas umun, zama itu mati atau tidak? Kalau zama itu nyongkol potensinya itu salah. Ya, jadi kalau omongan misalnya Torah, dawuh itu kulta. Tapi nak omongannya melengkar zama. Jadi enak yang kita tuh dawuh ya. Kau nak bahasa Arab dawuh. Kalau mau ya kalau Rasulullah orang kok dawuh barang. Ono kelasnya nanti. Jowo kacau, nyocok ngomong. Nyocok ngomong. Jawa pengen dikandur. Dikandur. Hah? Oh, betul. Iya. Terakhir Sabtu. Sabtu. Nah, si Jabir itu ada orang banyak. Terus Jabir karena sepuh ya dan sahabat, ngerti orang bidol-bidol ya tenang mau. Beliau masih enggak emosi, masih tanya, apa kamu baca Quran? Ya baca. Tapi ini baca, saya baca min awali hatta akhir. Dan semuanya kalau orang masuk neraka itu pasti nggak akan keluar lagi. Yuridu na'iyya berjumlah mesti wa mahum. Setiap yang kadung di neraka kalau ingin keluar pasti tidak bisa. Jabir masih santai. Tidak ini jenenge ini. Kemudian dia menangi turun dari Quran dari bayi-bayi. Dia masih tanya, masih santai. Apa kamu baca Quran? Ya saya baca. Kamu tahu tentang maqam syafa'ah? Ya baca. Terus Jabir mulai baca asa ya fasa kalau buka maqamam Mahmud. Terus zaka maqam syafa'ah. Nabi itu punya hak sekian orang yang disafati Nabi. Yang sudah ahli neraka tapi bisa apa yang sudah di neraka tapi bukan ahli neraka, saya salah. Yang sudah di neraka tapi tidak ahli neraka. Jabir cerita, dulu kita juga mengingkari itu, tapi kata Nabi, masa Nabi ada orang yang di neraka keluar lagi. Nabi ngendikan relax. Yang diterangkan Quran ahli neraka dan tidak keluar lagi itu amma ahlunar alladzina hum ahluha. Jadi Nabi itu ngendikan betul. Amma ahlunar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang dia berhabitat neraka, maka itu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi ini walakin kata Nabi, ini hanya orang-orang mukmin yang asobat khotiyah, mereka punya kesalahan kemudian dicuci di neraka, tapi alamatnya enggak dan neraka, mereka tidak berKTP neraka, alamatnya juga ada dan neraka. Makanya ini penting, ada al-ladin, makanya kita ini ahli neraka apa enggak? Kayaknya enggak, kita tidak berpenduduk neraka. Ya bapak kita ahli surga Nabi Adam. Kita jelas kalau alamat kita ini surga. Makanya ini kan contoh betapa mulai tadi saya ulang lagi resikonya mendalil ayat, ya resikonya mendalil. Kena nuruti dalil ayat, ya wa mahum bikhawsina min ulama aratu ayat juga mesti hanya nggak ada cerita orang masuk neraka kok bisa keluar. Akhirnya si Yazid Al-Fakir tadi masih waras terus dia bilang gini sama teman-teman, ayo melayani keputusan kita kemarin yang kita tertarik pendapat jadi pendapat Khawarij itu bahkan orang aku aja pernah qad saghafani ra'yul Khawarij itu kan soal kita benar-benar tertarik pendapat karena sisi-sisi Quran jadi itu tak polisi dan tikus ya halal menurut Quran Rauno kemudian boleh dia kena Quran Rauno ya halal jadi terus ternyata lewat adu-adu suata ya tentang adu-adu
Nah ini kalau tertarik, boleh ngaji dong ngaji. Coba pidato apa aja? Pidato itu teko pengajian swarga. Seneng Pak Toha, swarga. Gede Pak Toha ya swarga. Oh seneng Pak Toha swarga gede neraka, aku mlebu neraka. Foto swarga. Kalau wajah tadi pastinya tenggine kita pulau itu dari bab karena muslim sebenarnya nggak punya bahan ini. Nah, nih kita pulau diikutkan babu isbati syafah wa ikhrajil muwahhidin wa ikhrajil muwahhidin. Yang kita pulau halaman 95. Tapi nak kita dengan mungkin pendek karena cetakan saat ini pulau ada soal muslim orang jilid cetakan saat ini orang sing limo orang sing papat enggak. Pokoknya dari ekam itu ikhrajil muwahhidin apa? Ya, pulau wajah. Ini zaman tabi'in. Haddatsana Hajjaj bin Sa'id, haddatsana Al-Fadl bin Dukai, haddatsana Abu Asim bin Muhammad bin Abi Ayyub. Qala haddatsani Yazid Al-Faqih. Ini yang mulai tabi'in apa? Tabi'in. Saya baca ini 2 kali, yang satu di kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi, yang satu di Sahih Muslim. Tapi yang di Qurtubi ya apa ya? Karena dia kitab tafsir kan enggak valid ya. Validnya yang di Sahih Muslim. Makanya saya cek lagi. Kalau tafsir kan sering tidak valid, memang kelemahannya tafsir itu sering tidak valid, makanya sering digejlok. Kata Ahmad bin Hanbal ada 3 ilmu yang tidak valid. Termasuk nomor 3 ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu kan karena kadang memasukkan Israiliyat macam-macam sehingga jarang ulama meyakini tafsir itu kan pilihan, kan? Coba ya, menduga kersane Allah itu kan tidak gampang kalau nggak ada hadis sahihnya, kan? Wong duga karpe Tuhan kan elan, mulai duga kersane Allah. Oh itu kan aneh. Misalnya berpengajian dia merenggut, itu kurang sama koriso ke masyarakat kan enggak terduga. Apa sama nih cukup cuma sentuh orang teh kecil. Itu kan jangan nebak. Kan tidak gampang. Apa lagi nebak kersane? Kan. Kayak sampai ngaji, krono boleh ilmu menghindari masalah, tenang ya. Jangan juga ilmu tak takut no kemis-kemis orang ngaji, terus lu ngatur. Berarti kan butuhnya lu no. Orang kok ngaji, buktinya di luar ngaji loh. Itu bukti nak, ngindar ketemu. Nyatanya rasa acara ngaji lah ya, lu no. Tapi sudah sangat. Ya haddatsani Yazid Al-Faqih qala. Ini kalau waktu ini tentang Sahih Muslim. Kuntu qad syaqafani ra'yun min ra'yil khawarij. Fa kharajna fi asobatin dari adadin yuridu an nahujja. Tsumma nakhruja 'ala nas. Qala famararna 'ala al-Madinah fa idzan Jabir bin Abdillah yuhadditsul qauma. Jalisun ila sariyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah ya kasih sahabat itu serane sendiri sokong Islam. Jadi yang sahabat itu orang kaya kue sih, kika pertuntungan gitu. Ini sering kesuaian apa? Soko santai. Mana kalau untuk keramatnya soko Medina, kalau dia ini orang Medina Bukhari selain dan soko, kalau ngomong lebih soko, wong ngaji jarang, ngaji Medina selain dan mulan aku dengan iso sering gini, mereka sih kan jadi orang agak. Jadi dia itu orang kaya kue wiridan pernah, boleh dia sahabat ke santai, datang Medina dia biasa saya dan soko, eleng-eleng nih macam apa. Orang kok terus ngomong ikut beda-beda betul pasti betul mesti seperti itu ya santai jadi sedilasar yakin dia santai Nabi Ibrahim para menang beliau kalau di Baitul Ma'mur senang aja kan mengenai dari Imam Nawawi mengkuri Ka'bah itu oleh mereka Ibrahim senang aja selendang Ka'bah mengkuri Ka'bah tapi kan Nabi Ibrahim Pak Anut biasa dari Ka'bah sakit ibu itu saya ini orangnya akeh bisa ya tapi gue kok engkar yang ngumpuri Ka'bah ya goblok Nabi Ibrahim senden berarti ngumpuri nah ini yang ngaji tapi yang waras nah kalau gue ngomong-ngomong aja gue kan ngomong ilmu mau terus ya Faidam dua Toga karo jahannamiyin orang-orang yang mantan penduduk neraka atau mantan masuk neraka. Qala fakultulah jadi fakultulah ini tabiin mereka tabiin. Ya sahiba Rasulillah ma hadzal ladzi yuhadditsu wa huwa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad tahzaita. Siapa saja yang mau masukkan neraka pasti engkau hinakan ya Allah.
Waktu lama orang tua yang berujungnya mesti wa itu. Sama hadal lagi tak puluh. Jadi tapi kata Allah orang masuk neraka itu masih tidak bisa keluar. Terus sampai ngomong apa cerita ngomong bunuh rokok kita ngomong masuk tuh kopi. Apa jadi ngomongin? Kayak aku nih ngomongin bayi-bayi itu. Yang saat itu ratri itu. Itu jalannya mencegah. Itu salah jadi ngomongin. Tapi jadi yang mereka pun ada kuno. Ya mesti. Doa pertolongan aja aku guys. Ayo kebenaran Quran ke hati kita paling ibu gede. Ilmu dicek loh. Ilmu dikonfirmasi be podo ngali. Ilmu dikonfirmasi ibu. Agak begitu. Rawol ilmu itu disetujui ahli halil kolak. Sembrono ilmu jadi. Saat itu orang ilmu nangis, ya Allah. Ilmu jadi minta persetujuan ibu-ibu. Ambil jualan anak, ada yang nurah nopo. Serapat ibu, ya gede. Kau lah, pakok nak tu pakok ibu. Ya aku sungkan kalau bisa. Hati sini sofa betul. Ibu, pakok. Tapi ya apa-apa terus nak. Rame-rame. Mereka tenang tapi ya sohi barosul ya. Maha adalah itu hadisul. Mawah yakul inna kamantul fidin nara fatal pada akhirnya. Itu kan ngeri, membenturkan apa yang diceritakan Jabir dengan Dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau jadi begini sokan. Sama hadal, ini kalau wacana halaman gen kula nu bener sampean. Sing ngecek kitabe sing wis kitabe Joko Kerdus ben iso. Ya, wis sawangan. Kalau tengah hafal muslim. Rasa konten tapi belum tes apa nggak hafal. Tapi ngetes aku kok ora usah kitabe lah. Lewat dari orang hafal Quran ngetes nganggo Quran. Itu rahasia. Nah nantang itu imbang. Nantang kok. Oh cakap. Tak enak itu. Kalau orang berada pada hari tani kita turangan itu kau ngambil lah. Tapi ngalih juga. Aku tantang. Arah berdoa. Terus. Niki, pakola mengkodai sobat Jabir, ataqra'ul Qur'an, masih santai, ataqra'ul Qur'an, ini yang cerita di Muslim. Qultu na'am. Qal fahal sami ita bimaqam Muhammad, yakni alladhi ba'athahu wa fihi, qultu na'am. Masih waras, Yazid masih. Qultu qala fa'inahu maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'mud alladhi yukhriju wahu bihi may yakhruj. Qala sumana ata wa asirat wa mamarin nasi alaihi qal. Terus akhirnya Jabir kita kok isafat gak tertarik. Terus bareng cerita itu dia cerita, wah sebenarnya ngikut sirotol mustaqim ini. Terus Yazid sing lete mau sing buka sobat. Wa khawfu alla aku na afadul halik. Satu waktu itu didik apal i. Jadi lete mau sebelum berdiri. Kenapa? Orang apal. Kalau wero annahu qad za'ama. Ini menizam orang anak-anak yakhrujuna minan nar ba'da yakunu fiha. Qala ya'mi fayukhrujun. Nah, satu saya terus walhasil terus kata Yazid Faroja, nah ini cerita kelompok tadi kan bilang untuk sekarang diulang pakai al-mutakallim wa ma'ruf Faroja na kulna. Jadi dia kan karena tadi berkelompok Faroja na kulna wai hakum ataro nasyaikhah yakdiku ala rasulillah faroja'na. Jadi cari mosok rasa penting-penting rasa kalah-kalahan mosok saya Jabir dan mosok yakdiku ala rasulillah faroja'na. Monggo balik kita wawah ma kharaja minna ghairu rajulin wahid. Tapi tetap ono kelompok sing tetap berpendapat kaya Khawarij. Artinya orang kalau kadang masuk neraka ya tetap tidak bisa keluar. Artinya gini, ini pengalaman bagi kita. Ini pengalaman bagi kita. Betapa zahirul ayat ini bahkan sak Jabir sahabat dibantah oleh zahirul. Sekarang betapa bahayanya kita
kalau ada majelis atau apa saja kajian terjemah kemudian mengadili sekian juta umat, coba yang dikafirkan orang Wahabi berapa coba? Hanya karena mereka berpegangan perilaku tawasul adalah perilakunya orang kafir. Terus mereka mendalil di awal Zumar ya, walladzina takhudhu min dunihi awliya, mereka orang kafir ngendikan ngomong mana na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Terus ini jelas, at-tawassul fi'lul kuffar, faman fa'ala tawassul bahwa kafir. Makan tersangka. Lah iya wong kafir iki ditawassul iku ora tak uzalah itu kan waktu. Saiki wong Islam tawassul Rasulullah ahabbun nasi ilallah. Ahabbul khalqi ilallah. Lagi sing ditawassul beda. Iki wong kafir tawassul mbek berolo. Iki wong Islam tawassul mbek kekasih Allah. Rasulullah adalah orang yang disuruh Allah jadi pintunya. Yaitu lewat syariat-syariat. Sementara Allah gawe wong kafir sak berhalane itu musuhe. Wong roh kafir nak berhala musuhe Allah. Wong tandingane Allah. Tinggal tawasul wong tandingane kok tinggal. Saiki Rasulullah kekasih Allah tinggal. Terus hukumnya digawe. Ini hukum pokongan. Maksudnya iki dibongkok pokongan. Itu model lho. Mulanya penting ya atas ngaji usul fikih. Makanya saya itu termasuk syukur kalau termasuk orang yang dipercaya bahasa hal ngaji usul fikih. Jadi kemarin saya juga dikajian, memang yang ngajar kitabnya bahasa dikajian saya sampai sekarang. 4 hari yang lalu saya baru ngajar. Karena usul fikih itu penting. Jadi misalnya kan ada ilmu. Kalau ada satu kejadian itu ya dulu ada jamek apa ada farid. Kalau ada jamek nanti ya masuknya kias. Kalau ada farid ya agak masuk kias. Karena untuk menjadi kias itu harus ada jamek bainal makis wal makis. Kalau ada farid berarti gagal jadi apa? Kias. Sekarang yang dipakai tawasul orang kafir itu apa? Lata uzza. Itu apa coba? Berhala yang dituhankan. Itu musuh Allah atau kekasih Allah? Musuh. Sekarang yang dipakai tawasul orang Islam itu siapa? Rasulullah Muhammad. Sampai dia itu hal kiai. Wali lah paling. Jadi kalau cuma saya bicara tuh, ono desa khusus desain, saya nganti darah ini kewal. Iya di briefing. Orang yang berbuat sama ini rapi muka bergaya wali. Jadi orang kabeh mau tahu duit tenang, apa tahu kabeh belum orang desain sitok itu. Terus saya wasiat juga makamnya nih kono. Itu Allah ke depan prospek. Ya boleh perjalanan tuh orang naruhan ram lebu. Sing kira-kira orang kayak ini terus boleh nanti lah sing. Sumpah orang kayak ini lah tak ngisor mati. Sekarang perbandingannya orang Islam itu mukmin. Khas orang mukmin adalah la ilaha illallah. Semua terserah Allah, la ilaha illallah. Jadi nggak pernah orang mukmin terlintas menuhankan selain Allah. Meskipun tawasul baik Nabi pun nggak terlintas kalau menuhankan Nabi. Terus kemudian dia kalau wacana kita Sayyid Muhammad ini dia ngaji sampai ngaji ilmu. Kemudian yang ditawasul itu babun min abwabillah. Orang tahu semua. Kita tahu syariat itu lewat penjelasan Rasulullah. Dan orang Islam semuanya yakin kalau Rasulullah itu ahabul khalqi ilallah. Orang paling dicintai. Kemudian kita tawasul dengan ahabul khalqi ilallah. Masalahnya apa? Terus kok dikiasno di pada orang kafir sing tawasul apa? Berhala sing musuhe Allah. Kuat juga coba. Cara usul fikih, cara goblok-goblokan kacau. Paham ya? Iku tunggal ngene, kowe tak kok manane Jalalain mbek Toha. Ora takok Gus alasan padha-padha nggo kitab tafsir Jalalain padha beda. Ku alasane kiase jamake padha-padha nggo Jalalain. Ya piye to? Padha-padha padha mondok. Ya piye to? Lama sepadan nunggal. Itu tak ora. Tapi betul ini harus usul. Agar uang ya roh kan. Supaya kan gue contoh orang aslinya kan. Betul. Kalau waktu ini kita bisa Muhammad yang paling terkenal. Mafahim yang sikuna kok. Antur sohani kalau waktu. Nah ini biar jelas ya. Kalau saya ngaji yang rasa sadar, justru saya pakai marosi itu sopan. Saya tahu saya ini masih muda untuk dunia kiai dan saya punya tradisi akademik sehingga saya baca apa referensi supaya ada tradisi pakai apa referensi. Saya rasa referensi cukup mubalek mana ulama itu.
Kalau pidato tak bisa orang referensimu. Agar muni. Salah bingung. Ayo kena nabi kan, ya. Ini kalau wajah ya, nah tentang kitab pulau halaman 124 ya, tentang kitab saya maka ini ngaji pun antus sohah, jadi faham-faham yang harus diluruskan. Jadi saya Muhammad judulnya ekstrim, maka ini ngaji pun antus sohah, faham-faham yang harus diluruskan. Jadi kan arah kalau kitab ini perlu diluruskan. Terus wajah ya, al-muttafaq alaih minat tawassul. Lam yaktarif ahadun minal muslimin fi masyru'iyati tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mal as-shalihah. Tentu yang mujma' alaih atau yang muttafaq alaih itu tawassul bil a'mal as-shalihah. Wa dalil ala hadza hadits salasa alladziina intabaqa alaihimul ghaib. Fatawassala ahadun ila Allah bi qirihi li walidayhi wa tawassala sani bi ibtida'i anil bid'ati anil fahisyah. Watawat salah salis di amanat itu masyhur kan, hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam apa? Gua. Yang satu tawasul ya Allah, saya ini baik sekali sama orang tua saya, jadi tawasul dengan amal. Yang kedua, saya ini pernah sekali mencintai seorang perempuan, ketika saya berkesempatan zina malah nggak jadi. Kira sido mari jadi wali, syaratnya rasido. Terus yang ketiga, saya ini punya guru masyhur itu di hadis sahih. Saya ini punya buruh, misalnya cara Indonesia itu tak opai sapi. Bareng wae nompo opah malah buruh kalau hilang 10 tahun. Tapi tak rumah nganti di anak putu, tak kena tak anak putu nih. Belum mau tenang. 10 tahun sudah anak putu yang kira. Ada sapi bagaimana selingkuh kan? Itu tiga anak kabel tak? Sampai tiga itu punya aku, dong aku mau di situ aku tuh di. Ada lebih tiga anak ini. Ya spek apa? Belum itu pun amatir rubes orang kayak aku. Dari awal. Tapi ya satu ikhlas mereka. Gua mau habis, walhasil terus si gua tadi terus terbuka. Berarti tawasulnya adalah bil amal. Tentu itu mujma' alaih. Terus Syekh Muhammad beliau ngendikan ada subjudul mahallul khilaf, napa? Mahallul khilaf. Wa mahallul khilaf fi mas'alati tawassul wa at-tawassul bi ghairi amalin mutawassil. Tawassul bil jawab wal ashkhas. Kritiknya Wahabi pada kita kan, kita ini tawassul dengan sesuatu yang enggak amal kita. Misalnya Wali Songo itu kan garwan soleh, heroik. Tapi kan amal-amalnya sendiri. Yang namanya tawassul pakai amalnya yang tawassul, amalun mutawassil, loh. Kalau ini bahasa Arab mau gitu. Yang namanya tawassul itu ya kita ngandalkan amal kita sendiri atau amalnya mutawassil. Bukan amalnya orang lain. Misalnya kamu tawasul dengan Sabtu Qadir Jalan, wong kok ngandalo amale wong iya itu kritiknya. Paham ya? Tawasul ngandalo awakmu. Misalnya kata, ya Allah, kalau betul jalan ngalor itu. Mau niku hero itu pujaran kan. Ngomong kok dite. Saune unimu lah. Wis ngoten kula kesel mana niku. Kadang manane panjang ora boleh. Ngomong wae. Saune unimu. Wis ora ngaji desekan lho, ora ono asine ngomong to. Nah itu jenenge tawasul. Nah adalah amal itu dari pengiran espresso. Motif lain ya dari apa masalah ngaji santai ya. Jadi kan kulino ngaji pakai apa referensi rasa referensi itu enaknya tuh kata orang balik dia orang menyambung sirah hadir jadi ngerasani gitu nanti ngaruh ke wongnya orang ngerasa jadi salah loh salah jadi hari itu gak usir misalnya kalau besok doa kok dosa ini manggil kene rambut lidahku luwe saya terang nona. Ya, makanya kita ngaji usul fikih dulu ya. Ada kias itu sarannya ada jamek. Kalau ada farid tidak jadi apa? Tidak jadi kias. Ya, karena gagal jadi kias. Kalau ada farid apa? Pembeda kayak tadi. Orang kafir sudah kafir. Tawasulnya sama musuhnya Allah. Allah itu lah syarikalah. Tidak mau. Allah itu ada tapi. Sekarang berada-berada ini kan tandingannya Allah. Kamu tandingannya kok malah sebut-sebut.
Iku aku itu gak ada tawasul. Pas Ifon Yusuf lo gak karep. Muni ku mun gawe bukhofiyah jeneng kudu nurut. Wah musuh politiknya malah betul tawasul. Kira-kira contohnya kan ngono. Satu yo pas aku kalau digarap ngeten-ngeten. Ngono ku sing jauh mun bukhofiyah. Kita jeneng dulu. Misalnya kan kudu tawasul malah nyebut musuh. Misalnya itu kasar. Misalnya contoh apa? Lu kan gak mungkin lagi buat lar ngono ya sama. Saya Allah nu gat sing latari kalah. Kowe tawasul bela tak uzlah sing karuan musuhe Allah. Saiki ana wong tawasul di Rasulillah. Kekasih Allah mbok sebut ning ngersane Allah. Kira-kira mandi. Iku aku gale ke tawasul. Ning buku FIFA ini mau dawe Gus Lautin Wahid kan ora masuk akal. Enggak itu contoh, mungkin arah contohnya ora paham. Kan ora masuk akal, nyebut orang sing sinkron. Frekuensi. Paham ya? Bagus langsung ning aku ni wong dawe Pak Tuhan. Kan cek orang mikir. Mikir. Oke gitu. Nanti dia terkenal. Pidato nek ora wong sak ngisore ra primo. Karena aku Gus gak Gus pidato itu orang sore ya pun gitu terus wa makalul khilaf di masalah tawasul wa atawasul di wari amalil mutawassil ya tawasul dengan amalnya di luar mutawassil tawasul di zawat wal asfas biayakula Allahumma inni atawassalu ilaika binabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau atawassalu ilaika bi Abi Bakrin Siddiq atau bi Umar bin Khattab atau bi Utsman atau bi Ali fa hadza wal mamnu' inda batihim. Kata Sayyid Muhammad yang menjadi masalah adalah siang tawasul mutawasil ini mengandalkan orang lain padahal harusnya tawasulnya amalnya sendiri paham ya? Makanya itu masalah menurut sebagian mereka. Ya pasti Wahabi lah kalau dalam konteks modern mungkin sekarang itu Wahabi. Yang lain itu turunannya. Tapi tentu kita akan nyari yang global, no? Global. Oke itu kata saya Muhammad menceritakan cara pandang mereka, Itu masalah. Oh yang soleh Sabdul Qadir kok kamu pakai andalan Sabdul Qadir, yang soleh itu Sayyidina Umar kok kamu pakai andalan Sayyidina Umar. Mungkin kalau di dunia habaib yang soleh itu Fakih Muqaddam kok kamu pakai andalan Fakih Muqaddam, kamu sendiri tidak sekali Fakih Muqaddam. Oh yang soleh Abdul Al-Haddad kok kamu pakai andalan Abdul Al-Haddad itu nggak kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Misalnya nama-nama terkenal Abdurrahman Al-Jufri, Abdurrahman Segaf orang. Nah tawasul nggak ngamalin dulu kok nganggu soleh wong iya. Kata Sayyid Muhammad gini kritiknya Sayyid Muhammad. Itu orang yang tawasul seperti ini itu ya punya amal dan itu amalnya sendiri. Saya ulang lagi ya. Orang yang tawasul dengan Rasulullah itu ya amalnya sendiri. Orang yang tawasul dengan Fakih Muqaddam ya amalnya sendiri. Karena apa? Dia mencintai orang yang dicintai Allah. Sekarang mencintai orang yang dicintai Allah itu amal soleh bandar. Karena kamu se-ACC semanhat dengan sing dikersakno Allah. Saya ini termasuk amal enggak hubungan wa Rasulullah, jawab saja. Terus ketika orang tawasul dengan Nabi Muhammad berarti dia mahabbah ke Nabi Muhammad. Lu mahabbah ini amalnya si mutawasil apa enggak? Iya. Amalnya mutawasil. Makanya kritik semua kok goblok ngono jadi. Paham ya? Iya. Paham tenan to? Iya. Tenan to lagi. Paham ya? Mesti doa ya. Ini dua cara mulai terserantai. Sejam. Keterusan tenan ya. Ini gue royalti. Orang 10%. Nama ilmunya kabeh. Saya bebas ya tenang ya. Ya tetap juga aku harus kirim balik ke ulama agar rezeki apa? Wah aneh. Kalau balik balik. Itu kalau di kitab Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada bab begini. Mungkin beliau yang gojlek. Imam Bukhari kan memang terkenal bikin judul yang simpel. Babun al-imanu amalu. Terus beliau cerita
la yu'akhidukum billahi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Sekarang bahasa Arabnya kasabah itu kasbun, maknanya pekerjaan. Ternyata kasbun itu pernah diisnadkan Allah di hati atau ke hati. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah itu mengambil tindakan pada sesuatu yang dilakukan hati kamu. Berarti ada nisbatul kasbi ilal qalbi. Ya tak longan awas kan ora paham. Kalau ada nisbatul amal ilal qalbi, ya saya ulang lagi ya. Allah itu tidak masalah kamu salah ucap dalam sumpah. Ya salah ucap dalam sumpah. Yang penting hati kamu. Berarti kan kolbun itu juga disifati kasbun. Kolbun itu disifati kasbun. Orang iso amal kalau terkait fisik kayak sholat sedekah. Misalnya kue neng hatimu ono gedeng habek, ya dosa. Itu durian nabi. Kue neng hatimu ono gedeng ulama, ya dosa. Ulama itu di sisi warasatul anbiya. Kue gedeng tuh ya dosa. Dia bawa siare Islam. Meskipun senang banget ya dosa. Dia kadang ya oleh nafsu itu rapat. Nah, ora usah perilaku, ora usah nganti miso, ora usah nganti misalnya kue gedeng, ora kudu nganti miso. Cukup di hati pun wis ono hisab. Mergo ati yo dihisab. Itu disebut walaki wa'afidukum bima kasabat. Nah, sekarang orang seneng ke Nabi, meskipun kelakuannya orang niru Nabi. Ini kan cerita-cerita orang-orang yang kelakuannya ra bener kan. Wong seneng Nabi kan gak mesti perilakunya kayak Nabi. Ya ada ora mungkin. Ora mungkin. Nah, saraku Nabi dhisik nang ngaji yo setara. Saya ngaji ning balik podium tanggung. Saraku Nabi ngaji atau di MC-ne Abu Hurairah. Ono ning hadis Abu Hurairah pidato mau itu hasanah dene. Ono. Sambutan dening Ibnu Umar. Tapi dia dari sisi nerangno Islam itu ya sunnah Rasul. Tapi dengan model ngono iku ya ono sunnah ya ono orane. Ya kemana? Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi itu yo amal ngono. Kalau baleni malih. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi amal. Iku amale sapa? Yo amale sing seneng. Napa amale sing seneng. Kalau baleni malih. Senenge wong ning Syabul Qadir ning Ustaz Fatih Muqaddam yo amale dekne wong seneng. Senenge wong saiki misale ning Said Muhammad Habib Zain yo seneng. Senenge wong ning Mbah Mun Habib Lutfi yo ngamali dekne wong seneng. Paham? Mergo seneng ku yo ngamal, mergo fi'lul qalbi. Tok Allah ngendikan bima kasabat hukum atimu yo dikasih. Artinya kalau orang Wahabi mengatakan syaratnya ngamal tawasul kudu ngamali wong sing mutawassil. Paham ya? Itu ayo amali mutawasil, seneng amali sapa, amali mutawasil ngono maksudnya. Paham ya? Tenang lho. Nah, ini juga itu kantor. Ini mau jaga tok ora paham. Wingi ning bab sial lebih mlayu. Ora oleh ning sing oleh mlayu sing ora ngoten gagok mlayu. Ora oleh cuwani wae. Wani ya. Wani mati urip loro. Keluar. Ya kalau mau tak kiri. Ini kita Said Muhammad mengomentari tadi. Kalau mereka mensyaratkan, ya saya ulang lagi. Kalau mereka mensyaratkan sahnya tawasul itu harus dengan amalul mutawassil. Saya ulang lagi ya. Kalau mereka mensyaratkan tawasul harus amalul mutawassil. Terus kata Said Muhammad, lah orang tawasul sama Nabi itu kan bukti mahabbah ke Nabi. Sekarang mahabbah ke Nabi itu amal baik atau buruk? Amal baik, malah berdoain. Ya itu mau soal apa nih? Sini kata Said Muhammad tak wajah Arab. Bukan Arab itu aku yakin sampai rapati paham. Orang suudon, kenyataan. Suudon ya cocok ya, coba kita buat. Naraman dulu kamus, mulai malah meribet dulu. Mau tersotokan. Karena bila kamu senang tamu dan pidato tinggal kamu sih. Oh, kira ngasih lo duit. Saya pas finawa, ono wong ngundang pidato. Mbok lereni sinone apa sing ngundang mbok lereni? Lereni sinone. Lereni sinone. Itu jenenge wong pinter.
Di singgur segani itu sing. Wa nahnu naro annal khilafah syakliyin wa laysa bijauhariyyin. Li anna tawassula bidzat yarji'u fil haqiqat ila tawassulil insani bi amali. Wa huwa al-muttafaqu ala jawazi. Walau nazara al-mani wal muta'annitu fil mas'alah bi ainil basira lan jalalul amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a bi sababan waqa'a. Fa hakama 'alal muslimin bi syirki wa dalal. Jadi Sayyid Muhammad sampai duka karena kenapa beliau susah-susah nerangkan tawassul? Kenapa? Gara-gara mereka salah paham tentang tawassul, akhirnya hakama 'alal muslimin bi syirki wa dalal. Sampai orang lain dihukumi syirik dan sesat. Makanya ini penting ya, seorang ulama harus tegas. Apapun sopannya Sayyid Muhammad, tapi kalau bela-belain umat Islam di kafir-kafir kan beliau tegas sekali. Cuma tegas wong alim yang nerang-nerang ilmiah. Surah atau kau pengajianku berarti rasa seneng nabi. Acara maulid orang nanti rapat berarti rasa seneng nabi. Wong ngeloni anak ini ngomong itu ajaran nih kan. Wong umat doa sing tua rata kau pengajian itu ajaran nih. Bro, mana pulau? Sama tak cerita nih hari berkutur. Nabi nanti ngaji tentang teras masjid. Dia ngaji terang. Kaji Nabi orang mutolek. Kaji Nabi ngaji tentang teras masjid. Terus orang canom gagal liwat. Gua pacul tenangnya Nabi diliwati. Tetap morok sawah. Kudu roh tenang kayak wajib roh berdoain. Terus sahabat-sahabat komen, ini wong ra bener, wong Nabi ngaji kok ditinggal mergawe. Nabi lho orang. Nabi ya. Mesti bener ya. Ya mulane mesti bener ya, ora boleh popo. Apa gawe Nabi? Terus ngomentari wong iku elek. Iku iso wae kerja golek nafkah keluarga. Ya kerja golek iso wae di anak cilik, di iku lemah. Iku ya sunah. Intine Nabi nyuruh mereka ikut coba komentari elek boleh halal itu yuk sunnah api-api umatku ya sing kerja orang sing ngaji ini ngambil itu orang malah ngancam-ngancam surah teko orang seneng nabi orang seneng gue orang mana tenang mau jadi gawe tenang ya misalnya saya teko ngaji ya ke rumah tanah itu sunai mungkin ngenteni bujune bagai nabi itu sunai ya sing ora sunai nabi lek sinetron kok ora nah tapi soalnya gak sinetron pas sinetron religius soalnya lebih kualitasnya lebih aktif dibanding apa meneh lakone kok sing dadi iku sing Yusuf Asegaf sing ganteng lho. Habib Alwi Segaf. Itu malah berarti delok putune. Malah kowe keren tiba. Terus kok Alwi asal ya. Mana kalau sering delok mana kalau roh. Cucunya Nabi Pak ya. Iya, Alwi Segaf. Iya. Oh, ini umat ini kurang pasal tenan. Jadi kalah itu. Jadi omongannya rasa anti ya. Teko ke saya sih rasa teko. Saya serana ini. Serana sih sih. Undang-undang tenan dulu. Makanya Sayyid Muhammad marah besar. Beliau marah besar karena waqa'a fahakama 'alal muslimin bisyirki wa dalal. Ini mari beliau juga kan ada tahkim bil kufri. Ya saya ulang lagi karena Sayyid Muhammad sampai duka karena apa? Menghukumi orang lain kafir. Ya makanya beliau ngendikan walau nazarul mani al muta'annid fil mas'alati bi'idin basira lanjala. Lanjala itu jelas banget lagu al amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a fi sababi man waqa'a. Fa hakama 'alal muslimin bisyirki wa dalal. Jadi saya ulang lagi ya. Tawasul yang disepakati adalah tawasul dengan amalnya mutawassil. Terus orang Wahabi anti, karena yang soleh itu Nabi Muhammad, yang soleh si Abdul Qadir, yang soleh itu Ustaz Fakih Muqaddam. Tawasul tuh ngambil soleh wong liya, tawasul ngambil amali. Kata Sayyid Muhammad, saiki wong seneng Nabi, seneng habaib, seneng ulama itu kan yo amal, wong mahabbah. Wong Allah dawuh wala yu'akhirukum bima kasabat qulubukum berarti ana kasbul qalbi. Lah kasbul qalbi itu kerjane ati ya mahabbah utawa ora mahabbah.
Saya ini uang tawasul dengan Nabi berarti mahabbah nih. Jadi itu amali sopo. Amali sing tawasul. Berarti dia wis bener mergo tawasul be amali. Paham ya? Wa sa'ubayyiru kaifa annal mutawassila bi ghairihi huwa fil haqiqat ya mutawassilun bi amalihi al mansubi ilaihi walladhi huwa min kasbi fa aqulu i'lam anna man tawassala bi shakhsin ma dengan siapapun fa huwa li annahu yuhibbu. Orang tawassul dengan Nabi, dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Wali Songo itu karena berarti orang itu mencintai yang ditawassuli. Idh ya'taqidu sholahahu wa wilayatahu wa fadlahu tahsinan bidzanihi. Auli annahu ya'taqidu anna hadza syakhsa muhibbun lillah yujahidu fi sabilillah. Auli annahu ya'taqidu anna wa yuhibbu. Auli tiqad hadhihi umur kulliyah fi syakhsi al-mutawassil. Nah, wa idza tadabbartal amra wajadta anna hadhil mahabbah wa dzalikal i'tiqad min amalil mutawassil. Paham ya? Kemudian ada urun bareng. Lah jare Wali Songo ora turun kan? Nggih turun. Direwangi bayari kiai tohat. Pemimpin apa? Sing urun lagi ini kok. Lebih. Untuk film. Orang ya itu. Luwean. Mengenai ini penting ya, ngaji itu penting. Biar sampean tahu duduk perkara. Karena Sayyid Muhammad itu paling kadang ngarang tawassul. Karena beliau sebetulnya bukan urgen. Masalah tawassul bukan urgen, bukan penting. Yang mari kasus itu kan terus mengkafirkan orang lain. Sebetulnya kalau orang khilaf itu biasa lah, mulai dulu lama itu khilaf. Tapi kalau sakit cangkeman ngafirno wong iku. Nah, khilaf itu biasa. Misalnya Tuhan darah pidato penting, kalau darah nira penting itu kan khilaf kan biasa. Sing ra payu ya setuju kula. Sing payu setuju Tuhan. Tapi sing payu lah ya saingan. Akhirnya Tuhan senang kula, gak ngebut pasare kan. Jadi biasa. Kalau contohnya sekian khilaf, contoh khilaf itu tidak masalah. Sing mari Sayyid Muhammad juga, ulama-ulama juga kok fahaka ma'alal muslimin bisyirki wa ghadab. Misalnya orang-orang sing seneng selawat siri, ya apik itu ibadah siri mesti apik timbang ibadah. Tapi sing legowo sekali-kali teko ning acarane Habib Syekh, acarane Sayyid Ali Zainal Abidin itu enggak masalah. Guru yo nek kowe butuh syiar, Islam yo butuh syiar. Tapi kalau jodarane selawat itu sing syiar. Lah saiki wong sing ning pojok omahe sing delik-delik selawat arani ra ganjaran. Ning ngarepe Allah padha wae rame mek rame apa sama? Sama. Akhirnya kita yo lawan susah yo apa sih nglakoni loro. Ya sirri nggih. Kulo nu pernah wali-wali sing gak gelem itu. Dia kenal, maksudnya kenal dia senang. Tapi kalau ngomong sing keramat terbuka kok Habib, saya dia senang. Kalau Mbah Mun Habib Lutfi dia senang. Kok terkenal dulu si Aryan apa? Islam. Ambil ngomong makjub ini dia senang. Bukan master. Ini ono kaidah watam lin masyhurin di barokati masturin. Angger ono wali masyhur barokah wali mastur. Lagi itu master sama masyhur. Ada kan status sendiri. Masyhur. Masyhur. Oh, itu master. Master. Master terus terkenal. Nanti satu dua mati kafe. Iya itu masyhur. Kabeh wong alim mesti ditandingan ulama mas. Kalau sering cerita tentang mriki, Imam Syafi'i top terakhir. Dia ono tandingane Saiban apa? Nabi Musa terkenal populer. Dia ono saingane Nabi Yunus. Itu memang Allah ke senang. Umar terkenal memimpin bil adli. Dia ono wali master sinten Uwais. Nah, iya tidak boleh. Itu jelas gak master. Muwafil khusus ribul. Muni sunnah Nabi, mana ada Hurairah jadi MC. Terus sambutannya ibu nopo terus bro. Tapi kayak darahnya sunnah Nabi gitu, gak usah apa. Iya senangnya separuh aja. Senangnya separuh senang, separuh biasa. Cuma ini separuh rasa senang ya, uang rasa senang uang Islam. Ya kalau makanya kenapa Sayyid Muhammad juga kamu jangan anggap wong perkara khilaf kan biasa. Khilafnya biasa, kecangkemane. Ngafir-ngafir wong lho sing mari ndadekne ulama-ulama. Cukup. Paham? Khilafnya dia. Ulama padha ngalimi itu biasa. Lah antar habaib khilaf itu biasa.
Itu di Jakarta orang tahu semua. Ada kelompoknya Habib Rizik yang suka seperti itu, Jahar. Ada kelompoknya Habib Mundir Al-Musawa senangannya ngaji. Ada kelompoknya Habib Lutfi senangannya itu enggak masalah. Semua orang-orang soleh enggak masalah, khilaf itu enggak. Tapi tiga beliau itu kalau ketemu saling menghormati, enggak masalah. Aku ya khilaf itu, Tuhan senang pidato apa orang. Orang boleh sebut banjir ke suara, oh enggak masalah, dulu mau itu. Aku tidak tersinggung dia. Wong kapan dia membuli aku narane bab? Putra aku terus. Kalau biasa, enggak masalah. Sama tak jujur, di mana-mana khilaf itu kualitasnya mesti mutu ya Mansur. Asal lama itu kan, saya itu punya kitab khilaf itu banyak, Mizan Kubro, terus Rahmatullah, Ummah Fil-Khilaf, Al-Imam. Itu punya banyak. Dan kitab khilaf itu mesti mutu, betul. Kok tidak mutu gimana? Coba, sama bisa nggak nyalakan dua pendapat ini? Saya Muhammad juga itu karena tadi mengkafirkan orang banyak. Sebenarnya kalau enggak bagus. Misalnya gini, Sayyid Abdul Hasan Asyadi itu Al-Hasani. Itu enggak seneng orang taat ada sembunyi-sembunyi. Dukok ya. Alimu ditaatiku. Kena taat kudu di depan umum. Piye-piye dunya wis dibagi kelanul maasi, maksiat ya wis. Konser dangdut nekakno masal. Wis ben ono konser selawat nekakno makan, tentu hati datang piye maksiat dari segi bagus ya. Tapi model saya Abdul Haddad senang amal sirri, jadi abadi minaria lebih jauh dari apa? Antara ciri wali Allah itu asyafaqah alal khalqi kullihim, punya empati, punya kasih sayang ke semua makhluk. Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar, tapi bahwa definisi itu nyata. Tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu, diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing, kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni. Meskipun secara hukum usul fikih tidak bisa digeneralisir, misalnya kalau minumin anjing 1 surga, kalau 100 tambah surga. Nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu. Kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan. Saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan guru-guru kita. Ar-Risalah Al-Qushairiyah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun karena dulu Mbah beliau dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anatul Thalibin. Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau. Di antara yang disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini Thariqatu Ahlil Ilm, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu. Saya baca nasnya atau ibaratnya atau teksnya. Sami'tu ba'dal ulama yaqulu istadofa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala bisyarti antuslima famarral majusiyu fa'awhallahu ta'ala ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri falau nawaltahu lukmatan min ghairi antutalibahu bitahyiri dini famado Ibrahim alaihi salam ala athari hatta adrakahu wa atadharu ilaihi fasalahu anis sabab fadhakara lahu dhalik fa aslamal majusiyu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf, orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu itu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada, ya pokoknya tidak ada mall. Sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul. Itu. Buat orang kaya pun kelaparan karena ngelewati padang pasir itu. Kalau sekarang kan orang mau sowan kiai makan dulu. Karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan, jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal pura-pura makan. Kalau dulu memang makan nih tamu itu wajib betul, kalau enggak ya kelaparan betul tamu itu. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham majusi. Atau beragama majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim enggak mau, saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam. Gitu. Akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat itu, saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam.
Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang Majusi itu, terus monggo-monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang Majusi itu tanya, kenapa Anda berubah pikiran? Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa beliau ditegur Allah, kemudian harus melakukan itu. Jadi cerita-cerita seperti itu banyak. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Sayyidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Sayyidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi. Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Sayyidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Qadhi Sureh. Setelah itu Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa? Kalau itu pedang Anda, saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim, Said Hasan Husain itu keluarga Anda, tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasanun wa Husainun sayyida syababi ahlil jannah. Tapi kata Imam Sureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita, qadhinya itu pakai standar hukum usul fikih, al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika nggak ada saksi, al-musaddaq, yang dibenarkan al-qaulu qaulu sahibil yad, yang dibenarkan ya yang megang barang itu. Singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Setelah dimenangkan, Sayyidina Ali agak kecewa, masa seorang Amirul Mukminin sidang di pengadilan negeri kalah. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya insaf, sadar sampai masuk Islam, sampai beliau ngendikan bihadza taqumus sama wal ard, karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur atau Duksur, siapa enggak tahu KTP-nya saya. Kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya, kemudian bilang, "Mayyamna'uka minni ya Muhammad. Sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu?" Nabi dengan rileks menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh. Kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Daksur, mayyamna'uka minni, yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang la ahada, tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afa'anhu, Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita-kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya Bapak Kiai Nur Salim, semuanya ngajarkan bahwa di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Udina lilladzina yuqatalun, karena kita diperangi kita boleh perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya, perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Tapi karena kita punya tradisi referensi, teman-teman yang di Jerman tak bantu, tadi ada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksur. Kalau ayatnya jelas ya, jelas qatilul ladzina yuqatilunakum wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Quraisy tadi, yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahinah ada ayat asawwau ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir, itu Allah Maha Kuasa. Dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Quraisy tentang belajar. Dulu Nabi itu enggak puasa Asyura. Tapi ketika datang ke Medina, orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Coba tanyakan ke mereka, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka menjawab, yaumun najjawahu fi Musa, itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus fa'amara bisyami, kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup, itu sesuatu yang baik, apa, ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustaqil bil istihad, Nabi itu orang yang mandiri.
Tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiyah meminta sama Sayyidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur sehingga beliau engkar, nggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritanin, Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu isti'adah minta perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas beda agama suatu yang benar ya dibenarkan. Makanya kaidah umum dalam interaksi antar agama itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, ya kamu jangan bilang iya, jangan-jangan enggak, ya jangan bilang tidak, jangan-jangan iya. Jadi aturan ilmunya jelas la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu. Terus yang terakhir, ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya aja sibuk. Karena saya kira ini seberapa jam lagi saya ngajar ini. Nanti kalau saya tidak ngajar di sini yang ngundang agak-agak dosa. Jadi supaya sama-sama tidak dosa ini saya ya nuruti jenengan. Tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam. Ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seberapa jam lagi saya ngaji Sahih Muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Di kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jironu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid. Ada tetangga yang punya hanya 1 hak. Wajarun lahu hakoni wajarun lahu salah satu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu hakun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak 1 itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287. Imam Ghazali ngendikan beliau berfatwa dan beliau bercerita. Rawahu Umar bin Shu'aib an Nabi an Jaddih anin Nabi. Terus qala Mujahid kuntu inda Abdullah bin Umar wa ghulamun lahu yaslahu syatan faqala ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal yahudi. Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing. Itu pesannya Abdullah bin Umar ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal yahudi. Nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Ini di Ihya halaman 287. Hanya cerita kebaikan. Jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu ajaran Islam. Hatta qala dzalika miraron. Faqala lahu lima taqulu hadza. Ini pembantunya juga enggak langsung menerima. Kenapa saking enggak mau nerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdullah bin Umar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithu. Kenapa engkau melakukan itu ya Abdullah bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga. Tadi kita tahu kalau tetangga punya 3 hak, berarti seagama, ada hubungan kerabat, hakul jar, berarti 3. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat, berarti punya 2 hak, yaitu 1 agama dan kerabat. Ada yang punya 1 hak saja, ya tidak keluarga, tidak seagama, tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak. Dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina bil jar, termasuk orang-orang yang harus kita baikin. Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya, qatilul ladzina yuqatilunakum, boleh merangi ya yang merangi kita. Udzina lil ladzina yuqatalun, diberi hak merangi ya sama yang merangi kita, bukan yang tidak merangi kita. Terus waqala Hisam Kanal Hasanu la yara ba'san antut imal jarul Yahudiyya wan Nasraniyya min udkhiyatik. Bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban, kalau punya tetangga Yahudi yang butuh enggak apa-apa dikasih dagingnya. Ini di halaman Ihya 287 juz 2. Jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu teman-teman di Jerman enggak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa enggak boleh berkomunitas internasional nanti takut begini-begini enggak lah. Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu
kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah, bahwa di kita di pesantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu, dan tadi beberapa kita saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas itu. Dan saya mohon maaf karena nggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya ngapresiasi, semoga jadi syawal yang baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai dan diterima, kita kembali ke ahli surga lagi. Maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai, itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita minal aidin wal faizin. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasanah. Terus ayat niki turun dalam konteks hijrah sing nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung nu 460 kilo, pinten 460 kilo. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir, dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Sing ngalami niku sedanten tetep diwales Allah rupane napa? Swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah, tahun pinten sedasa napa Hijriah, berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku 13 tahun dadi Nabi. Berarti Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10 dia Nabi sekitar 62, nginjak pinten 63. Nah niku ba'da Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Fatih Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ana hijrah, sause secara fisik hijrah ku wis ditutup. Walakin jihadun wa niyatun, sing ijau karek niat ambek jihad, ambek berjuang. Niki rungokno mawon nggih, kula tak maca hadis-hadis sahih. Terus akhirnya Nabi ngendikan nggih kesimpulan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat sangka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kang hijrah ning era badal fathi iku man sapa wonge hajaro kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sanging ma. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Kemanane muhajir ninggal asli manane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ge ninggal barang elek menuju barang napa apik. Lah niku setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajara manahawu anhu, sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang Allah. Pun niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah, kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Kados samangke misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki rungono tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah sing disebut Ardisuk. Misalnya Usoyah, hari ini wonten daerah jenenge Usoyah, Zakwan, Ri'lan. Itu daerah-daerah sing dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau
era ulama-ulama Irak, di Irak sing sakniki terkenal. Itu ya dianggap ardusuk. Kok Irak yang sekarang itu bekas Babylon sing dulu kota sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila napa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek, boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rungokno tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota. Di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya, teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud, drengki. Dadi nek ning kutha dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud, drengki, ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk mbok tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran, jadi sebaiknya gak usah pindah. Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wahakada. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris, pertama dulu orang Islam ning kono buruh, suwe-suwe sugih. Sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos. Jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lho nggih to nggih. Pertama ya wong perantau-perantau suwe dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki bener sampean biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo? Selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu pokoknya niat berjuang li'ilahi kalimatillah. Niat itu pokoknya ngurip-ngurip agamanya Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10, merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah nih Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah, sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai anda baca hadis itu, tentu fatwa anda, misalnya anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua, yang minoritas pindah saja ke Jogja. Wah nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang masih Islamnya agak corong Jawa malah nguyai segoro kan? Nguyai apa? Segoro. Mesti ngono beban ora go dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Boten ini penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyat. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah teng Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup teng Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam, termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad kuwi kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad aline teng pundi? Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet, mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tesih ngaji be Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten 4. Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim. Imam Asim tiang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali ngaji sinten? Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng pundi? Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate mbulet. Tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah. Sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa? Irak. Si Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niki rungono tenan ya. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia, macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal, itu Islam Ahmadiyah. Pertama sing gowo teng Swedia Islam napa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro, semua angel dadanane. Itu satu-satunya daerah minoritas sing ana Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel dadanan karena pertama yang datang Ahmadiyah. Paham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu enggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak. Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Nah, itu yang menginspirasi Islam Gujarat, mangkon Aceh. Dagangan wis rabi barang macam-macam terus dadi Islam teng pundi? Aceh. Nah, Aceh anak putune ponakane do ning Ampel, wis ning Ampel. Terus ono Raden Fatah pindah ning Demak, sesuai tok Jipang Panolan. Sesuai terus tok Jogja, Sutawijaya, Hadi Wijaya terus tok sampeyan barang niku wis endi sing ketemu, wis pokoke endi sing nyaman cocok. Terus nomor faktore katut babon, mbok katut jago, wis pokoke angger cocok untuk ridane Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ. Paham? Maka kamu harus nopo di situ. Kalau tak cerita sejarah ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Niki rungokno tenan, Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram, Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad, dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisu rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa? Amale. Persamaan Faris nurati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, ndelalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada
yang tersesat tok salat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali urip teng Pasai teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kuduro. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah. Itu paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Da'bul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Ojo malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang. Ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Ben dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai level provinsi paham perkara itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud iku mergo gawane nguyahi segara. Paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia. Itu barokah fatwane Salman Al Farisi dan beberapa sahabat. Annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah kelakuannya ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir ning Yasrib pedalaman. Jadi sahabat nopo Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip nang Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuke Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraahe napa Ibnu Kasir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Ya kowe ora ro karepe Imam Asim wong ndi ora ro. Ibnu Katsir wong ndi ora ro. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.